Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Laga kualifikasi Piala Dunia semakin dekat dan Indonesia kini tampil dengan penampilan terbaru. Usai perpisahan dengan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, Indonesia siap menatap masa depan cerah bersama pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Indonesia siap menatap masa depan cerah bersama pelatih asal Belanda. Patrick Kluivert digadang-gadang akan menjadi pelatih kunci yang bahkan lebih ahli dari Shin Tae-yong untuk membawa timnas menuju kejayaan. Menurut Patrick, Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan hanya sekedar omong, Patrick nyatanya sudah mempersiapkan banyak hal demi hasil yang memuaskan itu. Mulai dari rencana mendatangkan pemain-pemain diaspora baru, sampai merubah tatanan strategi, semuanya akan ia lakukan. Semua ini tidak lain adalah demi kemajuan timnas Indonesia dan tiket ke Piala Dunia yang telah lama kita dambakan. Lantas apa saja yang akan dilakukan Patrick Kluivert demi merealisasikan tujuan ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Di awal tahun 2025 ini kita mendapatkan kabar yang mengejutkan terkait keputusan PSSI. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong resmi meninggalkan Indonesia usai serangkaian kegagalan yang ia alami. Menurut PSSI, Shin Tae-yong adalah pelatih yang profesional, namun perbedaan pendapat membuat keduanya harus berpisah. Perpisahan ini juga sempat menimbulkan perdebatan di khalayak ramai. Banyak pihak yang mengkritik PSSI, namun tidak sedikit juga yang justru memujinya. Namun terlepas dari semua hal itu, nama Patrick Kluivert tiba-tiba menggema. Kabar kedatangannya pun sudah lebih dulu dikonfirmasi oleh akun Instagram @fabrizio_rom. Menurut Fabrizio, Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai pelatih Indonesia selama 2 tahun periode. Hal ini kemudian benar-benar dikonfirmasi oleh PSSI pada tanggal 8 Januari lalu. Selamat datang @Patrick Kluivert 9, tulis akun resmi PSSI. Sontak hal ini memicu perdebatan yang lebih panas lagi. Pemecatan Shin Tae-yong saja sudah cukup kontroversial, kini PSSI malah menunjuk Patrick Kluivert. Begitulah kira-kira keluhan para netizen kala itu. Bukan tanpa alasan netizen berpikir seperti ini, karena memang track record Kluivert yang kurang meyakinkan. Patrick Kluivert tercatat hanya pernah menukangi timnas Curaçao sebagai pelatih utama. Dan itu pun sepertinya tidak berakhir dengan baik. Media asal Curaçao bahkan sampai berani menyebut pelatih yang satu ini dengan sebutan payah. Menurut @Curaçao Football One, Patrick Kluivert adalah pelatih yang pandai mencari pemain keturunan tapi sangat buruk dalam meracik strategi. Dalam hal perekrutan dia bagus, para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya. Namun taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan. Dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional. Tulis mereka di akun media sosial X. Meski dianggap remeh oleh banyak orang, Patrick Kluivert sendiri tidak ambil pusing soal itu. Menurutnya, komentar-komentar seperti itu adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Ia bahkan mengklaim justru jadi lebih bersemangat dengan adanya hal itu. Patrick Kluivert menganggap Indonesia adalah negara yang luar biasa sebab masyarakatnya yang gila bola. Penggemar Indonesia menunjukkan mereka sangat bersemangat. Saya sudah lihat banyak negara dengan penggemar yang bergairah, tapi supporter Indonesia jauh lebih bergairah ketimbang itu. Ujar dirinya pada Minggu 12 Januari. Menurut Patrick, ini adalah salah satu hal positif yang bisa mengobarkan semangat tim. Peran supporter sangat besar apalagi bagi kualitas mental para pemain. Patrick Kluivert menganggap Indonesia punya kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia, dan ini adalah salah satu keunggulannya. Selain itu, demi mewujudkan hal tersebut, ia juga diketahui akan melakukan banyak perombakan pada timnas ini. Patrick Kluivert berencana untuk menghapuskan semua jejak Shin Tae-yong di timnas Garuda.
Menghapus sejak di sini bukan berarti hal yang buruk, justru sebaliknya, ini bisa berdampak positif buat kemajuan timnas Garuda. Salah satu perbedaan dari dirinya dan Sintayong yang akan ia terapkan pada timnas adalah strateginya yang menyerang. Jika sebelumnya Indonesia tampil defensif, Clifford sepertinya akan merubahnya menjadi lebih agresif. Menurut Clifford, sepak bola yang baik adalah yang punya ball possession yang tinggi, dan ia menyukai tim yang seperti itu. Selain merubah gaya bermain secara keseluruhan, Clifford juga berencana merubah soal tatanan formasi. Tentu demi mendukung gaya bermain yang menyerang, Indonesia juga perlu formasi yang menyerang. 4-3-3 jadi pilihan sejauh ini. Karena selain menawarkan daya serang yang cukup besar, formasi ini juga menawarkan fleksibilitas dengan konsep total football. Demi mendukung semua strategi yang ia rencanakan ini, Patrick Clifford dikabarkan akan menambah pasukan diaspora lagi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, PSSI memang sedang dalam proses menaturalisasi oleh Romani. Namun ternyata bukan oleh saja yang hendak diajak bergabung ke timnas Garuda. Dikutip dari Kompas, Patrick Clifford telah membocorkan bahwa masih ada banyak pemain yang akan bergabung ke depannya. Dari banyaknya pemain itu, ia hanya bisa membocorkan satu nama, yaitu Hairo Ridewol. Selain akan menaturalisasi banyak pemain, Clifford juga diketahui tidak akan memilih pemain yang punya menit bermain sedikit. Menurut Clifford, menit bermain di klub sangat penting dan itu menunjukkan seberapa berbakatnya seorang pemain. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Clifford ingin menjaga kans lolos ke Piala Dunia dan memainkan pemain yang jarang dimainkan klub adalah hal yang kurang relevan. Jika para pemain tidak punya playing time di klub, maka dia tidak bisa dapat kesempatan. Hal-hal semacam ini sangat penting, tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, ujar Patrick Clifford. Keputusan Clifford ini tentunya cukup kontroversial, mengingat beberapa pemain lokal Indonesia yang punya menit bermain sedikit. Jika mengacu pada perkataan Clifford, maka Indonesia berkemungkinan menggunakan kesebelasan pemain diaspora. Namun hal ini ternyata kembali ia tegaskan di pernyataan selanjutnya. Meski menginginkan hasil yang terbaik, ia ternyata juga menganggap bahwa pemain lokal adalah jantung timnas. Menurut Patrick Clifford, Indonesia punya banyak pemain lokal yang tak kalah saing. Dan ia akan memanfaatkan para pemain itu dengan sebaik mungkin. Clifford juga berjanji akan memberikan kesempatan yang sama rata bagi lokal maupun diaspora. Kualitas bagi saya adalah hal terpenting. Dalam beberapa pekan saya akan kembali dan melihat beberapa pemain lokal. Saya perlu melihat pemain lokal, mereka lah jantung timnas Indonesia, ujar Patrick Clifford. Patrick Clifford lantas mengirim peringatan kepada para lawan Indonesia di grup C. Mantan juru gedor Barcelona menargetkan 4 poin di laga awal. Ini menjadi sebuah pesan bahwa tim lawan tidak boleh meremehkan Indonesia. Kami menargetkan 4 poin di 2 laga awal, sebetulnya kami mengejar 6 poin. Tapi kami juga harus menghormati lawan, katanya dalam jumpa media dikutip via Bola Sport. Dengan strategi, susunan formasi dan bahkan sampai pemilihan pemain yang sudah dibocorkan tadi, Indonesia tentunya punya peluang yang besar. Timnas kali ini akan tampil dengan gaya bermain menyerang dan tentunya ini akan membuat perbedaan yang cukup signifikan. Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga grup C dengan raihan poin sebanyak 6 poin. Kita sebenarnya masih sejajar dengan 3 negara lain yaitu Tiongkok, Bahrain, dan Arab Saudi. Indonesia kedepannya juga akan melawan 2 dari 3 negara tersebut ditambah dengan Australia dan Jepang sebagai lawan terberat. Melihat lawan yang begitu kuat, kita sebagai fans tentunya berharap kemenangan bagi timnas Indonesia. Namun kemenangan itu akan jadi harapan semata jika tidak dilakukan dengan kerja keras dan kesungguhan yang nyata. Patrick Clifford sendiri juga sudah mengajak kita semua sebagai pendukung timnas Garuda untuk senantiasa mendukungnya. Kita harus menjadi tim yang solid dan saling mendukung. Sisanya kita serahkan saja pada Patrick Clifford. Harapan kemenangan tentunya akan semakin kuat dan harapannya Patrick Clifford bisa mengabulkan semua itu. Sekian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Patrick Clifford yang inginkan Indonesia menang sampai rela rombak ulang timnas Garuda. Bagaimana menurut kalian? Dengan adanya perombakan ini, apakah Indonesia bisa menumbangkan lawan-lawannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.